Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zara. Saya dari kelas Sains Data Terapan dengan NRP 332-16030. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir semester mata kuliah praktikum statistika dasar dengan judul Data Persebaran Kasus COVID-19 di seluruh dunia. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui data COVID-19 dari seluruh penjuru dunia dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Yang kedua, membandingkan beberapa kasus COVID-19 dari tahun 2020 dengan tahun 2021. Metodologi analisis data eksploratif merupakan teknik pendekatan analisis data dengan cara pengumpulan data tidak diikuti dengan penerapan model, namun segera diikuti dengan analisis. Tujuannya adalah untuk menentukan model apa yang sesuai. Untuk sumber data yang saya gunakan ini berasal dari website WHO COVID-19 yang berjudul Global Data COVID-19 2020 sampai 2021. Lalu penetapan variabel. Pada data tersebut terdapat 8 variabel, yakni ada date reported yang merupakan tanggal di mana kasus dilaporkan ke WHO, lalu ada country code yaitu kode negara-negara, lalu ada country yaitu negara, lalu ada WHO region yang merupakan kantor regional WHO yang dimana dibagi menjadi 6 grup, yakni kantor regional untuk Afrika, lalu ada Amerika, lalu ada Asia Tenggara, lalu ada Eropa, lalu ada Mediterania Timur, dan untuk Pasifik Barat. Lalu ada new cases, yakni kasus baru, lalu ada cumulative cases, yakni kasus kumulatif, lalu ada new death, yakni kasus kematian baru, lalu ada cumulative death, yakni kasus kumulatif kematian. Nah, di sini saya menetapkan 5 variabel, yakni date reported, WHO region with new cases, cumulative cases, new death, dan cumulative death. Dimensi data. Dimensi data yang digunakan itu adalah 163.768 dikali 8. Lalu tipe variabel. Pada data ini, tipe variabel untuk date reported itu adalah integer, lalu country code itu adalah karakter, lalu country itu adalah karakter, lalu untuk WHO region itu karakter, untuk new cases, cumulative cases, new date, dan cumulative date merupakan integer. Lalu pre-processing-nya, di sini saya mengubah data date reported menjadi tahun saja. Mungkin awalnya itu date reported ini berisi tanggal-tanggal laporan, tapi di sini saya ubah menjadi tahun saja. Lalu saya melakukan summary, lalu membuat bar chart dan histogram, lalu menganalisis. Lalu nih kita bisa lihat bahwa saya mengelola data date reported ini awalnya itu berisikan tanggal-tanggal, tapi saya di sini ubah menjadi tahun-tahun saja. Lalu modeling. Untuk pemodelan yang pertama adalah saya membuat bar chart dari rata-rata kasus dari setiap benua pada tahun 2020 dan 2021. Lalu modeling kedua, saya melakukan summary pada kasus COVID-19 untuk wilayah tahun 2020 dan 2021 berdasarkan wilayah. Lalu, untuk yang terakhir adalah melihat 5 top negara dengan rata-rata kasus baru terbesar di suatu wilayah. Seperti itu, mungkin saya akan lanjut jelaskan melalui IDE-nya. Di sini merupakan notebook dari hasil dari pembuatan laporan saya. Yang pertama saya memanggil beberapa library, ada reader, DPLR, card, data sandwich, colorful, dan lain-lain. Di sini saya memanggil data, yakni dengan data CSV. Nah, kita bisa lihat di sini tabel atau derita datanya. Lalu di sini saya melakukan summary. Yang pertama ada saya membuat summary pada daerah Mediterania Timur pada tahun 2020. Nah, di sini saya membuat variabel baru yakni MRO 2020, lalu subset data. Data ini merupakan data yang diambil, lalu 5/8 ini merupakan kolom yang akan dilakukan summary. Lalu saya melakukan filter yakni date reported
sama dengan 2020. Jadi nanti datanya ini hanya khusus pada tahun 2020. Lalu data WHO region EMRO untuk WHO region ini berdasarkan wilayah. Lalu di sini ada summary. Nah, untuk script kabel sendiri ini digunakan untuk membuat tabel dari hasil summary-nya agar tampilannya lebih rapi dan lebih bagus. Jadi bisa dilihat seperti ini. Ini merupakan summary data kasus COVID di Mediterania Timur pada tahun 2020. Oh ya, untuk background ini saya melakukan coloring, yakni ini kode color-nya. Jadi nanti color-nya bisa bersilangan agar terlihat lebih indah seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa pada data kasus COVID di Mediterania Timur pada tahun 2020, ini pada kasus baru sendiri terdapat 613 kasus, 4, lalu untuk maksimalnya itu 14.051 kasus per harinya, lalu rata-rata pada untuk kumulatif cases-nya sendiri yakni 66.086 pada tahun 2020, lalu untuk kematiannya juga rata-ratanya 15,9. Mungkin saya akan langsung beralih ke selanjutnya. Ini adalah untuk summary untuk wilayah benua Afrika dan sekitarnya pada tahun 2020. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata rata-rata kasus baru pada daerah Afrika pada tahun 2020 yakni 104 kasus per harinya. Lalu untuk kumulatif cases-nya itu 12.076. Lalu untuk kasus matinya yakni rata-ratanya 2,316, jadi tidak terlalu banyak. Untuk kasus kumulatif kematiannya adalah 259. Lalu kita bisa lihat selanjutnya adalah untuk benua Afrika pada tahun 2021. Pada tahun 2021 rata-ratanya adalah 263 pertambahan kasus baru per harinya. Lalu untuk kumulatif cases-nya sendiri 83.388 per harinya. Lalu untuk kematian baru, kasus kematian baru rata-ratanya adalah 6,72728. Lalu untuk kumulatif death-nya rata-rata 2028 kasus per harinya. Lalu kita bisa lihat selanjutnya adalah daerah di Mediterania Timur pada tahun 2021. Pada tahun 2021, rata-ratanya adalah untuk kasus barunya adalah 1.636, lalu untuk kumulatif cases-nya adalah sangat tinggi sekali, yakni 491.628 kasus, lalu untuk kasus kematian sendiri adalah 25,9, lalu untuk kasus kumulatif death-nya adalah 9.627 kasus per harinya. Lalu selanjutnya adalah subset AMRO, yakni Amerika pada tahun 2020. Mungkin saya akan lanjut saja agar lebih cepat. Lalu untuk ini adalah Amerika pada tahun 2021. Ini adalah untuk Asia Tenggara pada tahun 2020, summary data kasus COVID di benua Asia Tenggara pada tahun 2020. Lalu ini adalah Asia Tenggara pada tahun 2021. Lalu kita bisa lihat pada daerah Eropa pada tahun 2020. Lalu ada Eropa 2021. Lalu di sini ada daerah Pasifik Barat pada tahun 2020 dan Pasifik Barat pada tahun 2021. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan visualisasi data. Nah, di sini saya menggunakan visualisasi data yakni bar chart, yakni saya membandingkan per daerah pusat laporan daerah dari WHO, yakni WHO reported yang dan pada tahun dikelompokkan berdasarkan tahun juga. Jadi rata-ratanya yang akan dipakai. Kita bisa lihat saya memanggil beberapa library baru lagi, yakni ggplot 2, lalu library ggthemes, lalu library dpla
DPLYR. Lalu saya membuat variabel baru yakni new. Lalu saya melakukan filter pada data. Filter yang digunakan adalah date reported, yakni yang digunakan adalah berarti yang akan menjadi pacuannya adalah ini pada tahun 2020. Lalu group by WHO region dan summarize, kita men-summarize yaitu count, yakni kita melakukan mencari rata-rata pada kasus baru. Nah, untuk membuat bar chart-nya sendiri, caranya yakni dari variabel new ini, lalu kita panggil ggplot, X-nya ini WHO region yang sudah dipanggil group by-nya tadi. Untuk Y-nya kita saya menggunakan count, yakni rata-rata kasus baru. Hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat bahwa rata-rata kasus baru COVID-19 pada tahun 2020 paling besar adalah Asia Tenggara, yakni 3.000 kasus baru per harinya pada tahun 2020. Disusul oleh Amerika, lalu Eropa, dan Mediterania Timur, lalu untuk Afrika, dan terakhir adalah Pasifik Barat. Itu pada tahun 2020 dan kasus baru. Untuk kasus kumulatifnya pada tahun 2020, Asia Tenggara masih unggul, yakni sebesar ini, lalu disusul oleh Amerika. Lalu untuk kematian sendiri, kita bisa lihat bahwa di sini kasus kematian paling tinggi bukanlah untuk Asia Tenggara, tetapi Amerika. Bahwa kita bisa lihat bahwa untuk kasus baru COVID-19, Asia Tenggara unggul, tapi untuk kematian itu adalah Amerika. Bisa lihat bahwa di sini Amerika lebih unggul, yakni lebih dari 45 kasus per harinya pada tahun 2020, lalu disusul oleh Asia Tenggara. Lalu di sini kita lihat untuk cumulative date-nya, Amerika tetap unggul. yakni dengan lebih dari 6.000 kasus yang terjadi. Bahkan Asia Tenggara dikalahkan oleh Amerika. Untuk Asia Tenggara sendiri lebih dari 5.000 kasus, mungkin 5.100-an seperti itu. Untuk Amerika lebih dari 6.000 kasus seperti itu. Lalu untuk kasus barunya pada tahun 2021 Asia Tenggara masih unggul, yakni lebih dari 7.500 kasus yang terjadi. Amerika masih nomor 2. Lalu untuk cumulative cases-nya Asia Tenggara masih unggul, jadi paling banyak penambahan kasus COVID-19 ini adalah Asia Tenggara, dan disusul oleh Amerika, seperti itu. Lalu lanjut, ini untuk kita lihat kasus kematian baru. Nah, kasus kematian baru pada tahun 2021 bukanlah Amerika lagi yang unggul, tetapi Asia Tenggara, yakni hampir 150 kematian yang terjadi setiap harinya. Lalu kedua adalah Amerika. Kita bisa lihat bahwa Amerika di sini turun. Untuk kematian kumulatif pada tahun 2020, Asia Tenggara masih unggul. Nah, setelah itu saya melakukan histogram pada data setiap kasus, yakni ini adalah jumlah kasus COVID-19. Kita bisa lihat, lalu jumlah kasus kematian baru COVID-19, lalu jumlah kasus baru COVID-19 2020, lalu jumlah kasus kematian kumulatif COVID-19. Nah, di sini saya melakukan bar chart lagi untuk dilihat nih. Kita kan tadi sudah melihat
bahwa Asia Tenggara ternyata merupakan wilayah dunia yang paling banyak terjadi kasus COVID-19. Kita bisa lihat negara mana sih penyumbang paling banyak kasus. Kita bisa lihat pada Asia Tenggara. Sebelumnya saya akan menjelaskan skripnya. Skrip pertama hampir sama kayak bar chart yang di atas. Cuman di sini saya grup by-nya saya ganti country. Lalu untuk filternya saya menggunakan filter date reported 2020 dan WHO region. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata pada di daerah Asia Tenggara yang paling banyak negara yang paling banyak penyumbang kasus adalah India. Ini lebih dari 25.000 kasus per harinya, disusul oleh Indonesia. Itu pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kita bisa lihat bahwa masih India yang unggul, kedua adalah Indonesia, yakni India sendiri diperkirakan 70.000 kasus per harinya. Untuk Indonesia masih di bawah 20.000 kasus. Ini perkiraan 10.000 kasus ke atas per harinya. Lalu disusul oleh Bangladesh. Lalu untuk kematian sendiri pada tahun 2020, paling unggul adalah tetap India, yakni hampir lebih dari 400 kasus kematian yang terjadi per harinya, disusul oleh Indonesia dan Bangladesh masih tetap sama. Lalu dilihat pada tahun 2021 apakah India masih unggul? Dan ternyata dia masih unggul, yakni hampir 1.000 kasus kematian terjadi. Untuk Indonesia juga diperkirakan lebih dari 250 kasus kematian baru pada tahun 2021, lalu disusul oleh Bangladesh. Lalu kita lihat nih di wilayah lainnya, kita bisa lihat di sini rata-rata kasus baru pada daerah Afrika dan sekitarnya pada tahun 2020 ternyata ada negara Algeria penyumbang terbesarnya. Lalu kita bisa lihat selanjutnya untuk pada tahun 2021 ternyata bukan negara Algeria lagi untuk penyumbang kasus terbesarnya, melainkan negara Botswana, yakni lebih dari 500 kasus baru per harinya pada tahun 2021. Lalu daerah Amerika dan sekitarnya kita bisa lihat bahwa negara paling banyak penyumbang kasus baru terbanyak adalah Argentina, yakni lebih dari 4.000 kasus per harinya, disusul oleh Aruba dan Bahamas. Itu pada tahun 2020. Kita bisa lihat pada tahun 2021. Pada tahun 2021 ternyata Argentina masih unggul, yakni dengan lebih dari 9.000 kasus yang terjadi per harinya. Lalu pada daerah Mediterania Timur kita bisa lihat bahwa pada tahun 2020 negara dengan penyumbang kasus baru terbesar adalah Iran, disusul oleh Egypt, lalu Bahrain, lalu Afghanistan. Itu pada tahun 2020. Kita lihat pada tahun 2021 ternyata Iran masih unggul yakni mencapai 15.000 kasus per harinya. Lalu kita melihat pada wilayah Pasifik Barat, pada tahun 2020, Cina unggul, yakni lebih dari 250 kasus per harinya, disusul oleh Australia, lalu Brunei Darussalam, dan juga Kamboja. Lalu untuk pada tahun 2021, ternyata yang unggul bukanlah Cina, tapi Australia, disusul Kamboja, lalu Cina. Jadi pada tahun 2020 Cina unggul pada daerah Pasifik Barat,
Tapi pada tahun 2021-nya Cina turun, yang naik adalah Australia, yang unggul adalah Australia, lalu disusul oleh Kamboja. Lalu pada tahun 2020 di daerah Eropa kita bisa lihat bahwa yang unggul adalah Austria, yakni hampir 1.000 kasus per harinya, disusul oleh Azerbaijan. Lalu yang terakhir pada tahun 2021 ternyata Austria masih tetap unggul dan tetap disusul oleh Azerbaijan. Dan disusul oleh Armenia, dan Anda. Jadi kita bisa simpulkan bahwa negara tertinggi di Asia Tenggara yang penyumbang kasus baru adalah India. Nah, itu adalah hasil dari proyek ujian akhir semester saya yang berjudul data kasus COVID-19 yang ada di seluruh dunia, dan saya mendapatkan beberapa evaluasi pada saat mengerjakan proyek ini. Yang pertama adalah saya masih belum dapat menganalisis lebih detail lagi, seperti membuat visualisasi dengan timelapse dan lain-lain. Dikarenakan saya sudah mencobanya tapi tetap error, dan mungkin karena keterbatasan waktu juga. Lalu pada pembuatan AirShiny, saya sempat membuat AirShiny, namun masih belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya hanya menggunakan R Notebook. Lalu kesimpulan yang didapatkan bahwa kasus COVID-19 yang telah menyebar di seluruh penjuru dunia, dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa daerah dengan rata-rata kasus yang paling tinggi pada tahun 2020 adalah Siro, yakni Asia Tenggara, dengan rata-rata sebesar 308.755 per 308.700 Kesimpulan yang didapatkan adalah kasus COVID-19 yang telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa daerah dengan rata-rata kasus yang paling tinggi pada tahun 2020 adalah Siro, yakni Asia Tenggara, dengan rata-rata sebesar 308.755 per harinya dan 2.665.662 per harinya pada tahun 2021. Dengan negara penyumbang kasus terbesar adalah India, yakni lebih dari 25.000 kasus baru per harinya pada tahun 2020 dan lebih dari 70.000 kasus pada tahun 2021. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.